Loro, duh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai value engineering, restorasi garis pantai penghalang cekungan Terobon, pengoperasian serbaguna dari kunci navigasi Homa, air sungai Atjafalaya ke Rawa Terobon Utara. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Natania Nastiti Utari, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Satria, yang ketiga ada Khairul Nur Ifansyah. Untuk pembahasannya, yang pertama itu ada pendahuluan proyek, kemudian ada kendala dan masalah dari proyeknya, yang ketiga ada analisa proyek, ada VE alternatif, proses rekayasa nilai, dan yang terakhir penutup. Untuk yang pertama, pendahuluan. Jadi penelitian yang dilakukan adalah proyek restorasi garis pantai Terobon Basin Barrier, proses alami penurunan muka tanah dan erosi yang telah dipengaruhi oleh perilaku manusia, menyebabkan mundurnya garis pantai yang signifikan dan hilangnya tanah di sepanjang rantai pulau penghalang cekungan Terobon. Dengan demikian, sistem membutuhkan sedimen secara terus-menerus. Rencana dan anggaran proyek saat ini hanya memungkinkan untuk satu renovasi setelah 5 tahun, yang berarti keberlanjutan proyek ini diragukan. Lebih-lebih lagi, ketersediaan sedimen yang cocok dari subsoil untuk memulihkan dan memelihara pulau penghalang kemungkinan memiliki ketersediaan terbatas. Akhirnya, rantai pulau penghalang membentuk sistem proses ekologi, fisik, kimia, dan sosial yang kompleks, yang berinteraksi dengan cara yang sangat terlibat dan kadang-kadang dinamis. Yang pertama ada kendala dan masalah proyek. Kendala dan masalah proyek. Suatu masalah yang ditangani oleh tim VE mencakup ketiga proyek dan memiliki konsekuensi di seluruh program wilayah pesisir Louisiana atau bisa disingkat LCA. Ketiga proyek saat ini mengasumsikan jumlah minimum kenaikan muka air laut relatif, yaitu kombinasi kenaikan dan penurunan muka air laut. Saat ini, pekerjaan yang sedang dilakukan oleh USACCI, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Survei Geologi Amerika Serikat untuk menyelidiki kontribusi pencairan glasial terhadap kenaikan GSL di masa mendatang. Manfaat proyek bergantung pada habitat dipertahankan di atas permukaan laut. Akibatnya, akan ada manfaat di luar cakrawala. Perencanaan 50 tahun bilang jika penurunan dan kenaikan GSL melebihi asumsi saat ini. Tingkat kenaikan GSL di masa depan adalah saat ini tidak diketahui, tetapi bisa jauh lebih besar dari asumsi saat ini. Dengan demikian, proyek harus mengembangkan strategi rencana spesifik yang mempertimbangkan rentang kemungkinan tarif GSL di masa mendatang. Kemudian selanjutnya, masalah proyek. Berikut ini adalah beberapa masalah dan kekhawatiran yang terkait dengan proyek restorasi garis pantai penghalang cekungan Terobon. Yang pertama, yaitu kurangnya sedimen untuk renovasi pulau penghalang. Permintaan sedimen dari berbagai proyek melebihi pasokan di subsoil. Yang kedua, otorisasi proyek membutuhkan laporan kepala yang ditandatangani paling lambat Desember 2010. Kemudian ada batasan jumlah kapal keruk yang tersedia untuk proyek guna memasok sedimen untuk pulau penghalang renovasi. Kemudian ada kenaikan permukaan laut mutlak mengancam pembenaran dan keberlanjutan proyek. Kemudian rute navigasi utama melalui batas proyek harus dipertahankan. Dan terakhir, dana proyek tidak menyediakan kebutuhan renovasi di masa depan. Kemudian berikut ini adalah beberapa masalah dan kekhawatiran yang terkait dengan air sungai sampaikan Atjafalaya ke proyek Rawa Terobon Utara.
Yang pertama yaitu otorisasi proyek membutuhkan laporan yang ditandatangani paling lambat Desember 2010. Kemudian terowongan yang ada dan jembatan Twin Span di Homa menciptakan pembatasan laju aliran GIWW maksimum 2600 CFS. Kemudian ketersediaan air selama waktu aliran rendah dapat membatasi jumlah air tawar yang dibutuhkan untuk menangkal tingkat salinitas. Kemudian aliran antara Sungai Mississippi dan Sungai Atchafalaya diatur untuk tetap pada pembagian 70/30. Kemudian proyek mengangkat dataran banjir 100 tahun di sepanjang GIWW. Kemudian ada proyek kekurangan data hidrologi dan hidrolika untuk menentukan aliran yang diperlukan dari Sungai Atchafalaya ke HNC dan dampak terhadap sistem yang ada. Yang terakhir, beberapa pemilik tanah pribadi menghadirkan masalah untuk mendapat izin untuk mengakses. Kemudian masuk ke yang kedua ada analisis proyek. Untuk pengantarnya itu tujuan program rencana restorasi ekosistem LCA di seluruh pantai adalah untuk membalikan tren degradasi ekosistem pesisir Louisiana saat ini dengan memaksimalkan penggunaan strategi restorasi untuk memperkenalkan kembali aliran air, nutrisi, dan sedimen bersejarah ke lahan basah pesisir dan untuk mempertahankan integritas struktural ekosistem pesisir. Kemudian untuk analisis fungsi atau diagram cepat, analisis fungsi dilakukan dan diagram phase diproduksi yang mengungkapkan hubungan fungsional utama untuk proyek tersebut. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih besar tentang total proyek dan bagaimana tujuan proyek dan kegiatan proyek tertentu terkait. Ya, berikut merupakan ilustrasi untuk analisis fungsi diagram cepat. Ya, yang selanjutnya VE alternatif dan saran desain. Tim VE sebagai sebuah kelompok menghasilkan dan mengevaluasi ide-ide tentang cara terbaik untuk melakukan berbagai komponen atau fungsi utama proyek. Pengembangan menjadi konsep alternatif VE mengingat tingkat pengembangan proyek yang relatif awal pada saat studi FVE, yaitu tidak ada desain asli. Tim mengevaluasi setiap gagasan sehubungan dengan masing-masing kriteria evaluasi utama untuk menentukan apakah lebih baik dari, sama dengan, atau lebih buruk daripada alternatif layaknya lainnya. Tim kemudian mencapai konsensus tentang status pengembangan ide tersebut. Tim VE mengembangkan 38 konsep alternatif yang dimaksudkan untuk membantu USACE dalam merumuskan rencana yang lebih baik untuk dibawa ke fase pengembangan selanjutnya. Berikut merupakan alternatif yang direkomendasikan tim VE. Untuk yang pertama yaitu pasang pemecah gelombang terbalik dan gunakan material sekalian untuk membangun dan atau mengisi kembali rawa. Yang kedua, dapat definisi yang jelas tentang tujuan proyek mengenai keberlanjutan. Yang ketiga, membentuk dana perwalian permanen untuk membiayai renovasi. Yang keempat, bangun jalur pipa permanen dari Sipsol ke ujung timur pulau Timbalir Timur. Yang kelima, melakukan analisis sedimen lepas pantai untuk mengidentifikasi sumber alternatif sedimen reinforcement pulau penghalang. Yang keenam, pertimbangkan pasokan sedimen keruk tetap bertenaga angin. Yang ketujuh, gunakan MMS untuk mengatur jumlah Sipsol ke berbagai proyek yang membutuhkan sedimen. Yang ke-8, mempertimbangkan proses geomorfik pantai untuk penempatan sedimen. Yang ke-9, memanfaatkan daur ulang atau backfishing pasir untuk nutrisi pulau penghalang. Yang ke-10, perbaiki pulau penghalang di lokasi mereka saat ini atau hilangkan atau minimalkan rollover pulau dengan memasukkan inti keras atau
berisi pasir yang terkubur, revetment atau memungkinkan pelindung permukaan, atau mist revetment batu atau beton. Yang ke-11, bangun groin dan atau pemecah gelombang dengan sedimen yang diisi sebelumnya. Yang ke-12, bangun rantai pulau penghalang baru lebih dekat ke garis pantai baru. Yang ke-13, membentuk armada pengerukan di lingkungan. Yang ke-14, prioritaskan komponen proyek berdasarkan faktor kehilangan rawa. Yang selanjutnya yang ke-15 yaitu tambahkan strategi rencana yang memenuhi kebutuhan habitat melebihi batasan anggaran. Yang ke-16, laksanakan program penjangkauan industri minyak atau gas terkait pengelolaan sedimen di masa depan. Yang ke-17, ubah istilah non-struktural dalam dokumen proyek menjadi struktur lunak. Rencana operasi gerbang navigasi HOMA yang pertama, optimalkan sistem holistik dengan menyeimbangkan kapasitas laju aliran HNC dengan desain gerbang dan kunci serta rencana operasi. Yang kedua, kembangkan seperangkat pedoman kapan gerbang akan ditutup dan pasang monitor dan kontrol untuk menutup gerbang secara otomatis. Yang ketiga, pasang kontrol aliran pada pemotongan HNC ke rawa. Yang keempat, konfigurasi pintu air setinggi 250 kaki yang diusulkan sehingga pintu air tambahan dapat ditambahkan di masa mendatang untuk meningkatkan kekunci. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, memperpanjang masa penggunaan gerbang tongkang sementara dan menunda pembangunan gerbang sektor baru. Yang keenam, pertimbangkan untuk menggunakan gerbang tongkang yang dapat mengapung sebagai pengganti gerbang sektor. Yang ketujuh, bangun gerbang sektor beton atau gunakan bahan lain yang mendukung perawatan. Yang selanjutnya, sampaikan air sungai Asafala ya ke rawa Trembon Utara. Yang pertama, atasi penyempitan aliran di HOMA. Yang kedua, mengoperasikan struktur kendali sungai lama untuk mengoptimalkan pembagian aliran di luar mandat 7/30 dalam kondisi tidak banjir. Yang ketiga, gunakan limbah kota HOMA untuk mengisi kembali hutan cemara. Yang keempat, aliran pompa dari Davis Pond Diversion dari Company Canal. Yang kelima, gunakan biolaforce untuk mengalirkan air tawar ke rawa-rawa Trembon Utara. Yang ketujuh, pastikan bahwa kepentingan penangkapan ikan lokal sepenuhnya diinformasikan tentang dampak alternatif proyek. Yang keenam, membangun parit mini Wodi di sebelah timur HOMA dan barat biolaforce untuk menghubungkan sungai Mississippi ke Lake Oil. Yang ke-8, mewajibkan perusahaan minyak untuk memasang kanal yang terhubung ke GIW. Yang ke-9, pasang pagar nutria di sepanjang GIW dan alat kontrasepsi di seluruh area proyek. Yang selanjutnya, perumusan umum atau rencana. Yang pertama, kembangkan strategi rencana yang memperhitungkan tingkat kenaikan permukaan laut global yang lebih tinggi. Yang kedua, kembangkan rencana pengelolaan air tawar musiman. Yang ketiga, buat komite penasehat federal. Yang keempat, identifikasi dan gabungkan efek penurunan muka tanah dari pengambilan fluida dalam analisis desain proyek. Memanfaatkan injeksi air untuk meminimalkan dampak penurunan akibat penarikan cairan. Yang kelima, pertimbangkan metode pengadaan alternatif untuk konstruksi. Proses yang selanjutnya, proses rekayasa nilai. Rencana kerja SAFE Internasional VE yang mengikuti untuk menganalisis kriteria atau fungsi proyek dan masalah yang terjadi menjadi perhatian. Membuat dan mengevaluasi ide untuk perubahan serta mengembangkan dan menyajikan alternatif kepada tim proyek dan pemangku kepentingan. Rekayasa nilai adalah proses yang dipatuhi secara ketat untuk mengikuti langkah dan prosedur tertentu. Langkah-langkah spesifik dalam proses VA adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan.
atau artinya mengembangkan pemahaman dasar tentang kebutuhan dan persyaratan klien atau pengguna, tujuan spesifik dan biaya saat ini dengan kesepakatan tentang ruang lingkup studi. Wes Wilson, insinyur pesisir Charles Watson, rencana kerja chef internasional BE, diikuti untuk menganalisis kriteria atau fungsi proyek dan masalah yang jadi perhatian, membuat dan mengevaluasi ide perubahan serta mengembangkan dan menyajikan alternatif kepada tim proyek dan pemangku kepentingan. Mark Watson, insinyur geoteknik, ketua tim COVE, konsultan internasional, Everest, insinyur lingkungan. Langkah kedua yaitu informasi, yang artinya yang dikumpulkan sebelum dan selama penelitian dan ditinjau serta didiskusikan dengan tim. Ringkasan kendala proyek, masalah kritis dan pengamatan dari inspeksi lapangan dapat ditentukan di bagian analisis proyek. Yang ketiga, analisis fungsi. Artinya mengidentifikasikan fungsi-fungsi proyek melalui penggunaan diagram teknik sistem analisis fungsi atau FAST yang terorganisir yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi terkait satu sama lain. Satu diagram FAST dikembangkan untuk penelitian ini dan ditampilkan di bagian analisis proyek. Langkah keempat yaitu spekulasi. Artinya juga dikenal sebagai kreativitas. Ini adalah penerapan teknik brainstorming untuk mengembangkan ide dalam jumlah besar daripada berfokus pada kualitas ide. Daftar lengkap ide lokakarya dapat ditemukan di bagian evaluasi ide. Yang kelima, evaluasi. Artinya mengurangi jumlah besar ide menjadi beberapa ide berkualitas tinggi. Yang keenam, pengembangan. Yang artinya konsep yang terindikasi dalam fase evaluasi dikembangkan menjadi alternatif PE spesifik yang telah divalidasi secara teknis dan kuantifikasi sebanyak mungkin. Yang ketujuh, laporan. Artinya berisi rekomendasi tim PE dan presentasi kepada pemangku kepentingan proyek untuk mendapatkan persetujuan mereka atas rekomendasi tersebut. Yang ke-8, menerapkan dan mengaudit, artinya melacak penerapan alternatif dan mengaudit hasilnya, mengukur keefektifan upaya VE. Kesimpulan, alternatif VE kunci yang diidentifikasi untuk mengatasi masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, optimalkan sistem holistik dengan menyeimbangkan kapasitas laju aliran HNC dengan desain gerbang dan kunci serta rencana operasi. Yang kedua, kembangkan seperangkat pedoman kapan gerbang akan ditutup dan pasang monitor dan kontrol secara otomatis tertutup gerbang. Yang ketiga, konfigurasikan pintu air setinggi 250 kaki yang diusulkan sehingga pintu air tambahan dapat ditambahkan di masa mendatang agar perbaiki pulau menghalang di lokasi mereka saat ini. Hilangkan atau minimalkan pergeseran pulau dengan menggabungkan A untuk meningkatkan kekunci untuk mengakomodasi kemungkinan permukaan laut yang lebih tinggi dari perkiraan di masa mendatang. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.